Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang semuanya. Sebelum memulai perkuliahan, marilah kita berdoa buat agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Ya, berdoa selesai. Baiklah, hari ini hari Kamis 12 Maret 2026. Kelompok 5 yang terdiri dari Asia, M. Fauji Rahman, M. Renaldi, Nur Azizah, dan Samsil Fadli akan mempresentasikan terkait dengan strategi pemasaran digital berbasis syariah dalam meningkatkan jangkauan pasar dan konversi penjualan. Jangan lupa sebelum memulai presentasi, di-record atau direkam terlebih dahulu. Pada kelompok 5, waktu dan tempat, persilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini mewakili dari kelompok 6 menjadi moderator pada hari ini. Karena semuanya sudah berkumpul, tanpa banyak basa-basi langsung saja kita serahkan ke kelompok berapa sih? Kelompok berapa sih hari ini? 5. Kelompok 5, silahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Langsung saja, topik hari ini adalah strategi pemasaran digital berbasis syariah dalam meningkatkan jangkauan pasar dan konversi penjualan. Di slide yang pertama, dijelaskan bahwa pemasaran digital merupakan kegiatan pemasaran yang memanfaatkan teknologi digital dan internet sebagai media untuk mempromosikan produk atau jasa kepada konsumen. Jadi, secara sederhananya, pemasaran digital itu kegiatan promosi produk atau jasa yang menggunakan teknologi digital dan internet. Jadi, alat utamanya itu adalah internet, bukan lagi berupa brosur atau papan baliho atau atau TV, tetapi menggunakan perangkat seperti HP, laptop begitu. Kemudian pemasaran ini tidak hanya berfokus pada promosi secara daring, tetapi juga menjadi strategi terintegrasi melalui beberapa platform seperti website, media sosial, email, dan mesin pencari untuk menjangkau serta mempertahankan pelanggan. Jadi pemasaran digital itu tidak hanya berdiri sendiri atau menggunakan satu alat saja, tetapi menggabungkan berbagai platform sehingga hasilnya itu menjadi maksimal. Jadi media yang digunakan itu berupa website, media sosial seperti Instagram, Facebook, TikTok, kemudian ada email, dan mesin pencari seperti Google. Jadi tujuannya itu bukan hanya mencari pembeli yang baru, tetapi juga menjangkau dan mempertahankan pelanggan yang sudah ada agar tetap loyal, tetap setia menjadi pelanggan begitu. Kemudian di bawahnya ada muncul pertanyaan, kira-kira apa yang membedakan antara pemasaran digital dengan pemasaran tradisional? Nah, jadi supaya lebih mudah dipahami, bayangkan aja kita punya usaha catering makanan yang sehat. Kalau dulu secara tradisional, itu kita harus mencetak banyak brosur, ribuan brosur, atau bikin papan reklame ya, sama atau misalnya baliho gitu, terus dibagikan di pinggir jalan. Jadi kita itu tidak tahu siapa yang membaca dan bahkan mungkin ada orang yang membuang brosur tersebut ke tempat sampah. Nah, sedangkan sekarang di zaman digital itu kita tinggal buat akun Instagram, terus daftarkan lokasi usaha kita di Google Maps, terus kita promosikan gitu. Ada di TikTok bisa juga, atau kita menghubungi pelanggan lama lewat WhatsApp supaya membeli lagi dengan promosi-promosi yang menarik misalnya gitu. Nah, kemudian di slide selanjutnya, di slide kedua ini, ada karakteristik utama yang membedakan pemasaran digital dengan pemasaran tradisional. Pertama, ada interaktivitas dua arah. Pemasaran digital memungkinkan komunikasi langsung antara pelaku usaha dan konsumen. Jadi dalam pemasaran tradisional, pemasaran yang zaman dulu, itu kan menggunakan papan reklame tadi, atau baliho, atau brosur bisa juga, atau iklan di TV, atau majalah. Nah, itu tuh komunikasinya bersifat satu arah. Jadi penjual ini bicara, sedangkan pembeli hanya mendengarkan.
Nah, kalau di pemasaran digital saat ini, itu ada terjadi komunikasi dua arah atau komunikasi langsung. Jadi contohnya itu ketika sebuah brand memposting produk di Instagram atau di TikTok atau di manalah media sosial begitu, pembeli itu bisa langsung bertanya di kolom komentar atau DM gitu. Jadi penjual juga bisa langsung menjawab saat itu juga. Nah, kemudian ada berbasis data dan terukur. Aktivitas pemasaran digital dapat dianalisis melalui data seperti klik, interaksi, dan konversi penjualan. Jadi setiap tindakan dalam pemasaran digital itu bisa dilacak dengan angka yang pasti. Jadi kita tidak perlu menebak-nebak iklan kita ini berhasil atau tidak gitu. Contohnya misalnya kita memasang iklan di Facebook. Jadi kita itu bisa tahu persis ada misalnya 500 orang yang mengklik iklan kita begitu. Terus ada 50 orang yang membeli produknya. Jadi kalau di koran, kalau misalnya kalau misalnya dulu yang tradisional itu pakai koran, nah itu kita nggak tahu angka yang pasti sampai nggak nih ke target pasar gitu. Kemudian yang ketiga ada jangkauan luas dan global. Internet memungkinkan promosi menjangkau konsumen dari berbagai wilayah tanpa batasan geografis. Jadi internet ini menghilangkan batasan wilayah. Bisnis yang kecil, misalnya di desa itu bisa menjual produknya ke orang yang di luar desanya, bahkan sampai ke luar negeri gitu dengan adanya internet ini. Karena kan internet luas banget, nggak cuma pokoknya tadi menghilangkan batas wilayah. Misal ada pengrajin batik di Jogja misal, itu bisa mempromosikan karyanya lewat website atau platform di TikTok gitu. Jadi karyanya itu sampai tuh ke Jakarta gitu atau bahkan ke luar negeri sekaligus gitu. Jadi orang yang konsumen yang dari jauh tadi bisa melihat, bisa pesan tanpa si pengrajinnya itu harus ke sana. Jadi pengrajinnya nggak perlu ke sana kemari yang harus mengiklankan atau mempromosikan uh, apa jualannya itu. Misalnya kayak tadi ada konsumen Jakarta, jadi harus ke Jakarta. Tidak perlu seperti itu, tapi bisa kita ajain yang di tempat yang selanjutnya ada personalisasi dan targeting spesifik. Pemasaran digital memungkinkan penentuan target pasar secara lebih spesifik sesuai karakteristik konsumen. Itu maksudnya jadi dengan pemasaran digital itu memungkinkan kita memilih siapa saja yang boleh melihat iklan kita. Kita tidak menembak ke semua orang secara acak. Itu maksudnya kayak disebar secara acak gitu aja. Enggak, tapi kita juga bisa memilih. Nah, jadi kita tuh bisa cuma menargetkan iklan kita itu sampai hanya kepada orang yang membutuhkan produk kita. Misalnya begitu. Contohnya tuh misalnya kita menjual jilbab anak. Jadi kita itu bisa mengatur supaya iklan kita itu hanya muncul di HP ibu-ibu yang punya anak kecil. Jadi orang yang tidak punya anak atau laki-laki itu tidak bisa melihat iklan tersebut. Jadi biaya iklan gitu tidak terbuang secara percuma, tapi sampai gitu ke target pasar. Kemudian yang kelima, fleksibel dan adaptif. Konten pemasaran digital dapat diperbarui dengan cepat mengikuti perubahan tren dan kebutuhan pasar. Itu maksudnya dunia digital itu bergerak sangat cepat. Konten atau iklan itu bisa diubah, bisa ditambah, terus atau dihentikan kapan saja sesuai dengan tren yang sedang viral atau kebutuhan pasar saat itu. Contohnya, misalnya kita memasang iklan baju musim panas. Tapi ternyata tiba-tiba terjadi musim hujan panjang, musim hujan yang panjang gitu. Ada perubahan cuaca yang ekstrim misal. Jadi kita bisa langsung mengganti produk kita gambarnya menjadi iklan jas hujan yang asalnya produk kita tadi uh, baju musim panas gitu. Menggantinya cepat dalam hitungan menit. Ya, kita nggak perlu mencetak baliho lagi, nggak perlu mengganti baliho, nggak perlu mencetak ulang brosur. Nah, begitu. Kemudian ya, di slide selanjutnya, pemasaran syariah
menekankan bahwa proses penciptaan, penawaran, dan pertukaran nilai harus dilakukan sesuai dengan akad serta prinsip muamalah. Sehingga pemasaran tidak hanya berorientasi pada keuntungan materi, tetapi juga memperhatikan aspek moral dan spiritual. Berbeda dengan pemasaran konvensional yang lebih berfokus pada maksimalisasi keuntungan, pemasaran syariah menekankan nilai halal, kejujuran, amanah, dan keadilan. Selain itu, aktivitas pemasaran harus menghindari unsur gharar, maisir, serta praktik penipuan sehingga dapat menjadi pedoman etis dalam praktik pemasaran modern. Nah, itu maksudnya, jadi konsep pemasaran digital berbasis syariah ini itu menggabungkan kecanggihan teknologi modern dengan etika moral agama. Perbedaan utamanya sama pemasaran konvensional, tadi disebutkan kalau pemasaran konvensional itu fokus pada keuntungan maksimal. Nah, pemasaran syariah ini punya ada remnya. Ibaratnya tuh remnya itu adalah aturan moral yang dimiliki agama Islam gitu. Pemasaran ini menekankan kalau proses bisnis dari penawaran sampai transaksi itu harus sesuai dengan prinsip muamalah, prinsip syariah begitu. Nah, prinsip syariahnya itu kan ada kejujuran atau amanah. Jadi tidak boleh ada penipuan dalam deskripsi produk atau harga. Ini kalau dalam pemasaran digital. Terus ada keadilan gitu. Jadi transaksinya harus menguntungkan kedua belah pihak. Tidak ada yang merasa dizalimi. Terus ada halal gitu. Halal itu produk yang dipasarkan itu dari cara memasarkannya, dari cara produksinya, atau mendapatkan bahan bakunya itu harus dengan cara yang halal, yang jauh dari hal-hal yang terlarang. Nah, kalau aspek moral dan spiritual, jadi bisnis ini kan bukan cuma soal uang, tapi harus sebagai bentuk ibadah dan tanggung jawab moral, begitu. Nah, hal yang wajib dihindarinya itu ada gharar, disebutkan di situ ada gharar. Gharar itu seperti yang kita ketahui sudah, artinya kan ketidakpastian. Jadi tidak boleh ada ketidakpastian informasi yang membingungkan atau menyesatkan. Informasinya itu harus benar-benar konkret begitu. Terus ada maisir. Maisir itu unsur judi, nah, atau spekulasi yang tidak jelas. Kemudian ada penipuan. Tidak boleh dalam pemasaran digital itu terkandung unsur penipuan. Kayak manipulasi data atau testimoni palsu juga termasuk penipuan. Nah, begitu. Sekian dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh presentator berikutnya. Oke, izin masuk ya. Kan tadi kan sudah dijelaskan tuh apa perbedaan pemasaran digital dengan pemasaran tradisional dan juga pemasaran syariah, perbedaannya dengan pemasaran konvensional. Nah, sekarang kita masuk membahas strategi dari pemasaran digital yang berbasis syariah dalam meningkatkan jangkauan pasar. Jadi kan walaupun ini ada embel-embel syariah di belakang, tetapi dalam proses atau dalam strategi itu sebenarnya tidak jauh berbeda dengan pemasaran digital yang berbasis konvensional. Hanya saja perbedaannya sudah dijelaskan tadi, ada presentator sebelumnya, itu ada batasan-batasannya. Gimana harus ada yang mencerminkan nilai-nilai yang berbasis syariah, yaitu nilai kejujuran, sidik, transparansi, tablik, tanggung jawab, amanah, kan? Dan hal-hal yang terhindar dari yang dilarang oleh agama. Nah, untuk strategi yang tersendiri sebenarnya ada banyak, cuman kami hanya mengambil 5 saja yang biasanya digunakan. Jadi strategi yang pertama itu pemanfaatan media sosial sebagai saluran distribusi informasi. Nah, karena kita berbicara tentang digital, itu pasti tidak akan terlepas dari yang namanya media sosial. Karena berbeda dengan pemasaran tradisional, yaitu menyebarkan apa namanya, kayak brosur kah, atau hal-hal yang tidak berbau digital, itu hanya bisa menjangkau konsumen itu terbatas. Tapi kalau media sosial itu bisa menjaga konsumen itu tanpa batas geografis ataupun waktu. Karena dalam media sosial itu bisa menjangkau orang luar, bahkan sampai luar negeri malah.
Eh, dan juga media sosial ini tidak cuma berfungsi untuk media promosi saja, tapi juga sebagai sarana komunikasi yang membangun hubungan relationship marketing antara pelaku usaha dan konsumen. Untuk platform sendiri itu ada Instagram, Facebook, dan juga TikTok. Dan ketiga media sosial ini umumnya itu memiliki jangkauan konsumen itu yang sangat luas karena memiliki banyak fitur. Contohnya fiturnya itu kayak live streaming, pokoknya fitur-fitur yang bisa menjangkau banyak konsumen. Penelitian juga menunjukkan bahwa pemanfaatan media sosial ini secara strategis dapat meningkatkan brand awareness atau kesadaran konsumen itu terhadap produk kita. Dan selain itu juga bisa memperluas jangkauan pasar secara signifikan. Nah, kalau kita berbicara dalam perspektif syariah, itu seperti yang dijelaskan tadi, bahwa dalam melakukan atau menyampaikan informasi melalui media sosial itu harus memberikan nilai yang berbasis syariah seperti nilai kejujuran, transparansi, tanggung jawab. Jadi produknya itu jangan dilebih-lebihkan, nggak boleh dilebih-lebihkan, karena itu bisa saja mengandung unsur penipuan kalau dilebih-lebihkan. Kemudian untuk yang strategi kedua ada optimalisasi search engine optimization dan marketplace. Nah, search engine optimization atau SEO ini merupakan strategi untuk meningkatkan visibilitas website atau konten digital di mesin pencari seperti Google. Jadi di era informasi yang sangat mudah didapat, umumnya itu orang-orang itu cenderung kalau misalnya mau membeli sebuah produk pasti mereka mencarinya di Google. Kayak misal kalau kita membahas produk kosmetik, pasti mereka umumnya mencari kosmetik apa sih yang cocok untuk kulit berminyak, untuk kulit berjerawat, ya kan? Mereka pasti umumnya biasa mencari informasi dulu di Google. Nah, inilah gunanya search engine optimization. Jadi hanya dengan satu kata kunci saja informasi kita itu yang bisa kita dapat itu sudah sangat banyak. Nah, orang-orang memanfaatkan ini tuh agar produk mereka itu bisa langsung dilihat oleh orang lain atau langsung dilihat oleh konsumen. Jadi kalau misal kita cuma ngetik kata kosmetik, pasti muncul di halaman pertama itu adalah produk mereka seperti misalnya produk Wardah. Makanya menggunakan strategi ini, mengoptimalisasi search engine optimization ini sangat krusial untuk di era sekarang. Apalagi di tahun 2026 ini sudah sangat canggih. Jadi nggak hanya mengandalkan kata kunci saja, kita sekarang itu menggunakan AI. Jadi bukan cuma kata kunci saja, dia itu bisa langsung tahu kalau kita memasukkan sebuah kata, itu bisa langsung menganalisis mau kita apa. Walaupun kita cuma masukinnya asal, jadi mereka sudah bisa langsung menampilkan apa yang kita mau. Nah, balik lagi dalam menggunakan strategi ini tuh harus juga sesuai dengan prinsip syariah. Nah, selain dari search engine optimization atau SEO ini juga ada kehadiran marketplace, itu seperti Shopee, Tokopedia, dan platform lainnya yang juga memperluas akses pasar karena konsumen itu terbiasa melakukan pencarian produk secara langsung di platform tersebut, itu seperti Shopee, Tokopedia, pokoknya platform-platform yang menjual produk itulah. Dan kalau kita menggunakan dalam menyampaikan informasi juga harus jelas dan jujur agar tidak ada yang mengandung unsur unsur doror atau ketidakjelasan. Karena ini merupakan bagian paling penting dalam memperluas jangkauan pasar sekaligus menjaga kepatuhan terhadap etika bisnis Islam. Kemudian strategi yang ketiga itu pengembangan website dan aplikasi digital interaktif. Website resmi dan aplikasi digital menjadi sarana penting dalam membangun kredibilitas sekaligus memperluas jangkauan pasar. Kenapa membangun kredibilitas? Karena kalau kita membuat sebuah produk dan ada website resminya, itu pelanggan itu cenderung merasa percaya dengan produk kita karena kita itu terlihat profesional karena ada website khususnya. Dan website khusus itu gunanya juga kalau misal ada info terkait produk kita, kayak ada produk baru kah, itu kan bisa dimasukkan ke dalam website resmi kita tersendiri, jadi para konsumen itu bisa langsung tahu.
Dan di website ini juga memungkinkan penyajian informasi yang lebih lengkap, mulai dari deskripsi, sertifikasi halal, hingga testimoni pelanggan. Karena 3 informasi ini merupakan informasi yang sangat penting, apalagi sertifikasi halal, karena kita kan berbicara tentang pemasaran syariah, berbicara tentang syariah. Jadi sertifikasi halal menyampaikan informasi bahwa produk kita itu halal juga penting, dan juga testimoni pelanggan, karena orang-orang itu cenderung percaya kalau semisal pendapat banyak orang itu baik tentang produk kita. Dan pastikan websitenya itu juga sangat responsif, desainnya itu bagus gitu, simple dan mudah diakses, karena website itu membantu menjaga konsumen lintas daerah bahkan internasional. Nah, pemanfaatan aplikasi digital seperti mobile app, chatbot, dan email marketing juga memperluas jangkauan karena memudahkan komunikasi yang lebih personal dan berkelanjutan. Makanya sekarang itu ada banyak brand yang menggunakan chatbot AI. Jadi kalau kita mau nanya itu AI langsung jawab pertanyaan kita. Jadi kita nggak bingung. Kemudian strategi keempat, strategi konten edukatif berbasis nilai syariah. Nah, konten edukatif ini merupakan strategi yang mampu memperluas pasar secara organik. Nah, konten ini bisa berupa artikel, video, infografis, atau webinar yang menjelaskan manfaat proses produksinya, serta nilai sosial yang dihasilkan. Pendekatan edukatif tidak hanya menarik perhatian, tetapi juga membangun pemahaman dan kepercayaan konsumen terhadap produk. Jadi kalau kita menggunakan strategi ini, kita bisa menyampaikan informasi itu bisa melalui artikel, video, infografis, bahkan melalui webinar, agar konsumen itu bisa tahu lebih jelas, lebih rigid tentang produk kita. Karena ini ada interaksi kita kepada baik langsung atau tidak, interaksi kita kepada konsumen. Dan dalam pemasaran syariah, nilai edukasi itu menjadi bagian dari dakwah ekonomi Islam. Jadi dalam membuat konten, isinya itu juga harus sesuai dengan ekonomi Islam. Jadi tidak hanya berorientasi pada keuntungan saja, tapi juga kebermanfaatan. Dan juga ada penelitian menunjukkan bahwa pendekatan etis dan berbasis nilai agama mampu meningkatkan engagement konsumen serta memperluas jaringan pasar melalui rekomendasi dan loyalitas pelanggan. Jadi dengan konten edukatif yang berbasis nilai syariah ini bisa memperkuat citra brand sebagai usaha yang berintegritas. Kemudian strategi yang kelima ada kolaborasi dengan influencer dan komunitas muslim. Nah, ini yang paling penting karena zaman sekarang influencer itu sudah sangat banyak. Jadi kalau misal kita mau menjangkau lebih banyak audiens, itu kita bisa kolaborasi dengan para influencer, karena biasanya influencer itu pasti punya pengikut mereka tersendiri. Jadi kita bisa menjangkau lebih banyak orang. Dan perlu diperhatikan lagi karena kita berbicara tentang pemasaran syariah, pastinya influencer dalam bekerja sama dengan influencer itu atau berkolaborasi dengan influencer juga harus melihat bagaimana influencernya, bukan melihat dari baik atau tidaknya, tapi akan lebih baik kalau misalnya influencer itu juga sesuai dengan produk kita. Jadi kalau misalnya kita punya produk kosmetik, jangan cari influencer yang berbicara tentang makanan gitu, ya kan? Dan pastinya influencer itu juga harus punya reputasi yang baik dan dikenal menjunjung nilai Islam. Ini juga gunanya agar produk kita itu bisa diperkenalkan kepada pengikutnya dan mengakibatkan kepercayaan itu jadi lebih tinggi, karena influencer itu kan reputasinya baik. Nah, dan perlu perhatikan lagi dalam kolaborasi atau kerjasama ini harus dilakukan secara transparan dan tidak menyesatkan. Jadi agar kita itu bisa meningkatkan kepercayaan itu harus transparan, dan transparansinya itu harus ditekankan. Jadi kayak bayarannya berapa, ini berapa, agar tidak ada yang namanya manipulasi persepsi. Ya, manipulasi persepsi. Jadi prinsip kejujuran dan keterbukaan itu menjadi fondasi dalam menjaga keberkahan usaha sekaligus memperluas pasar secara etis. Nah, itu 5 strategi dari pemasaran digital syariah. Selanjutnya bisa dilanjutkan oleh presentator berikutnya. Baik, selanjutnya yaitu strategi pemasaran digital syariah dalam meningkatkan konversi penjualan. Adapun strategi pertama yaitu
peningkatan kepercayaan atau trust building dalam bisnis digital syariah. Strategi pertama ini yang paling penting dalam bisnis digital, yaitu membangun kepercayaan konsumen. Karena dalam transaksi online, penjual dan pembeli itu kan tidak bertemu secara langsung, sehingga konsumen harus benar-benar yakin terhadap produk dan penjualnya sebelum melakukan pembelian atau bertransaksi. Dalam pemasaran digital syariah, kepercayaan ini tuh dibangun dengan menerapkan nilai-nilai Islam seperti kejujuran, amanah, dan transparansi. Misalnya, dengan memberikan informasi produk yang jujur, menampilkan profil usaha secara jelas, dan juga menyediakan testimoni atau ulasan pelanggan yang asli. Jadi ketika konsumen melihat bahwa bisnis tersebut jujur, transparansi, dan sesuai dengan prinsip syariah, mereka akan lebih percaya dan akhirnya lebih terdorong untuk melakukan pembelian. Yang kedua, yaitu penyajian informasi produk yang jelas dan tidak mengandung gharar. Strategi kedua ini memberikan informasi produk dengan jelas dan juga lengkap. Dalam Islam kan terdapat konsep gharar itu artinya ketidakjelasan dalam transaksi, ketidakjelasan. Jadi dalam transaksi yang dapat merugikan salah satu pihak. Oleh karena itu, dalam pemasaran syariah ini harus dihindari. Penjual harus menjelaskan produk secara rinci, misalnya bahan pokoknya, ukuran, harga, ketentuan pengiriman, dan juga garansi atau kebijakan pengembalian barang. Dengan informasi yang jelas, konsumen dapat memahami produk secara menyeluruh sebelum membeli. Selain sesuai dengan prinsip syariah, transparansi ini juga mengurangi keraguan konsumen sehingga peluang terjadinya pembelian menjadi lebih besar. Yang ketiga yaitu optimalisasi customer experience berbasis etika Islam. Strategi ini yaitu meningkatkan pengalaman pelanggan atau customer experience. Customer experience itu adalah seluruh pengalaman konsumen saat melihat produk, memilih produk, dan juga melakukan pembayaran. Platform digital yang mudah digunakan, cepat, dan tidak error itu akan membuat konsumen lebih nyaman dan juga mempercepat keputusan pembelian. Di dalam perspektif syariah, pelanggan juga harus memperhatikan etika Islam seperti komunikasi yang sopan, pelayanan yang responsif, dan juga melakukan konsumen dengan adil dan hormat. Hal ini tuh sejalan dengan tujuan Maqasid Al-Syariah, yaitu menjaga kemaslahatan manusia. Dengan pelayanan yang baik dan etis, konsumen akan merasa aman, dihargai, dan nyaman saat bertransaksi. Strategi keempat yaitu promosi yang halal dan tidak manipulatif. Promosi itu memang penting untuk menarik perhatian konsumen. Namun, di dalam pemasaran syariah, promosi harus dilakukan secara jujur, transparan, dan tidak menipu konsumen. Contoh promosi yang diperbolehkan seperti diskon, bundling produk, dan juga program reward. Tetapi promosi tidak boleh bersifat manipulatif, misalnya menaikkan harga terlebih dahulu lalu memberikan diskon palsu. Promosi yang jujur dan adil itu justru akan meningkatkan kepercayaan konsumen dan membangun reputasi brand yang baik dalam jangka panjang. Yang kelima, sistem transaksi digital yang aman dan sesuai syariah. Transaksi yang terakhir ini itu menyediakan sistem transaksi digital yang aman. Konsumen akan lebih yakin untuk membeli produk jika mereka merasa bahwa data pribadi mereka aman, pembayaran terlindungi, dan juga transaksi sesuai dengan prinsip syariah. Di dalam konsep syariah, keamanan transaksi itu juga berkaitan dengan perlindungan harta yang merupakan bagian dari tujuan syariah. Selain itu, transaksi harus memiliki akad yang jelas antara penjual dan pembeli, sehingga tidak adanya unsur riba, tidak ada penipuan, dan juga transaksi menjadi halal dan sah menurut syariah. Jika sistem pembayaran aman dan transparan, maka konsumen akan lebih percaya untuk menyelesaikan proses pembelian secara online. Jadi, strategi pemasaran digital syariah dalam meningkatkan konversi penjualan itu tidak hanya fokus pada teknologi, tetapi juga pada nilai-nilai Islam seperti kejujuran, transparansi, keadilan, dan keamanan transaksi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Roji. Baik, selanjutnya tentang tantangan dalam implementasi pemasaran digital syariah. Berbicara tentang pemasaran syariah, teman-teman, ada beberapa tantangannya. Yang pertama itu kurangnya literasi digital. Saat ini banyak pelaku usaha syariah, khususnya UMKM, masih memiliki keterbatasan dalam memahami dan memanfaatkan teknologi digital untuk pemasaran. Perlu kita ketahui, saat ini banyak UMKM yang punya produk luar biasa,
dan ada pula yang niatnya ibadah. Tetapi pada saat mereka berbicara tentang CEO, SEO, atau yang marketplace optimization itu, mereka tidak tahu gitu. Oleh sebab itu, saat ini kompetensi digital itu sangat diperlukan. Agar apa? Agar produk halal itu tidak cuma jadi penonton di pasar sendiri, tetapi bisa meluas gitu. Sampai dimanapun, di pelosok manapun itu berada, di mana itu ada hubungan internetnya. Jangan sampai eh, seorang UMKM atau pelaku usaha dalam pemasaran syariah itu paham konsep riba, tetapi terjebak di sistem yang bersifat gharar atau ketidakpastian. Yang kedua itu persaingan pasar digital yang tinggi atau red ocean di dunia digital saat ini. Kita tahu bahwasanya dunia digital itu tanpa batas. Bisa saja orang yang melakukan Zoom meeting saat ini itu sedang berbelanja di Amerika sana gitu. Dan produk yang kita jual saat ini, kalau teman-teman ada yang pelaku usaha di sini, itu bisa saja sama dengan tetangga kita di sebelah. Tidak menutup kemungkinan brand yang saat ini kita gaung-gaungkan di pemasaran itu tidak bisa bersaing dengan brand yang mana modalnya itu tidak terbatas. Saat ini tetap kompetitif itu harus bisa kita jalankan dengan apa? Salah satunya dengan melakukan promosi sehingga identitas produk kita itu tidak hilang di pemasaran. Selanjutnya yaitu potensi penyimpangan promosi dan etika. Saat ini di internet itu banyak sekali yang namanya itu clickbait ya kan, atau testimoni palsu demi mendapatkan citra baik. Padahal kan pemasaran syariah itu salah satu basisnya adalah sidik atau jujur dan amanah atau tanggung jawab. Masalahnya saat ini ketika traffic itu sepi, godaan untuk meningkatkan manipulasi itu besar sekali ya kan. Disinilah kita itu butuh sebenarnya pengawas dalam pemasaran syariah ini. Agar apa? Agar sesuai dengan jalur maqasid syariah. Selanjutnya itu keterbatasan sumber daya dan modal. Pemasaran syariah itu salah satunya membahas terkait digital marketing. Kita butuh modal ya kan untuk iklan, konten profesional sampai tim ahli itu untuk pemasaran ini. Saat ini banyak bisnis syariah yang skalanya masih kecil dan banyak pula yang sulit akses modal atau tenaga ahli. Padahal tanpa tim konten yang kuat, pesan syariah yang bagus tidak akan sampai ke audiens dengan maksimal. Kelima, tantangannya itu tentang regulasi dan sertifikasi halal. Berbicara tentang pemasaran syariah sebenarnya bukan cuma soal stiker di kelas kemasan, tetapi soal kepercayaan konsumen di lintas batas di dunia ini. Di setiap negara kita tahu bahwa standar halalnya itu berbeda-beda.
namun tetap sesuai dengan prinsip syariah. Padahal transparansi sertifikasi seperti di Indonesia ini kan lewat BPJPH adalah kunci utama agar konsumen muslim mau menekan tombol beli atau mau membeli produk dari kita. Itulah tadi beberapa tantangan dalam implementasi pemasaran digital syariah. Selanjutnya terkait solusi akan disampaikan oleh presentator berikutnya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk ke solusi strategis dalam implementasi pemasaran digital syariah. Nah, jadi yang pertama itu ada peningkatan edukasi dan pelatihan digital marketing. Nah, pelaku usaha perlu mendapatkan pelatihan digital marketing yang mengintegrasikan keterampilan teknologi dengan pemahaman prinsip-prinsip syariah. Nah, jadi pelaku usaha itu kada cukup cuma mengerti berjualan, tapi ini harus mengerti juga jualan di dunia digital. Misalnya belajar cara promosi di media sosial, batu pulang cara bikin konten yang menarik, dan juga cara jualan di marketplace. Nah, tapi karena ini bisnis syariah, jadi selain belajar teknologi, juga harus paham aturan dan prinsip syariah dalam berbisnis. Nah, jadi pelaku usaha tadi itu perlu belajar digital marketing, tapi tetap digabung sama pemahaman prinsip syariah, biar mereka bisa promosi secara modern, tapi tetap sesuai dengan nilai Islam. Nah, begitu. Untuk yang nomor 2 itu penguatan etika bisnis digital syariah. Aktivitas promosi dan transaksi harus dilakukan secara jujur, transparan, dan tidak manipulatif. Sesuai dengan nilai etika Islam. Nah, dalam pemasaran digital syariah ini cara promosinya itu juga harus jujur dan transparan. Kada boleh kita tuh menipu, melebih-lebihkan produknya 100% ini aja. Padahal itu kada boleh dilebih-lebihkan. Dan juga kada boleh manipulasi informasi. Jadi informasinya harus sesuai dengan apa yang terkandung dalam produksi tersebut. Karena dalam Islam etika bisnis itu penting. Nah, promosi itu tadi harus jujur dan transparan. Jadi kada boleh manipulatif atau menipu konsumen. Terus yang nomor 3 itu ada pemanfaatan teknologi digital yang efisien. Nah, kan zamannya sekarang yaitu zamannya digital. Jadi pelaku usaha bisa memanfaatkan media sosial, marketplace, dan juga pembayaran online. Nah, supaya pemasaran itu lebih luas dan lebih efektif. Kalau kita hanya offline aja, mungkin jangkauannya lebih terbatas, tapi kalau online itu lebih luas. Nah, dengan memanfaatkan teknologi seperti media sosial, marketplace, dan sistem pembayaran online, maka pemasaran itu bisa jadi lebih cepat menjangkau banyak orang. Yang asalnya kita hanya menjangkau di daerah sekitaran kita aja, itu bisa menjangkau ke berbagai daerah, bahkan bisa ke luar negeri. Terus yang nomor 4 itu kolaborasi dengan lembaga sertifikasi dan komunitas halal. Nah, kerjasama dengan lembaga sertifikasi halal dan komunitas bisnis syariah itu juga dapat meningkatkan kredibilitas serta memperluas jaringan pasar. Nah, artinya pelaku usaha kerja sama dengan lembaga halal atau komunitas bisnis syariah itu manfaatnya produk lebih dipercaya, terus juga punya sertifikasi halal, dan juga jaringan bisnis kita makin luas. Terus yang nomor 5, pengembangan diferensiasi bisnis nilai Islam. Usaha syariah dapat menonjolkan nilai kejujuran, tanggung jawab sosial, dan kualitas produk sebagai keunggulan dalam persaingan pasar digital. Nah, ini maksudnya membuat bisnis punya ciri khas. Bisnis syariah itu bisa menonjolkan kejujuran, sosial, dan juga kualitas produk. Jadi orang tertarik karena nilai Islamnya juga terlihat, bukan cuma produknya. Oh, ini jujur aja orang. Nah, jadi orang suka karena ada juga bertanggung jawab dan juga produknya memiliki kualitas yang jujur.
Usaha syariah bisa menonjolkan nilai-nilai Islam seperti kejujuran, tanggung jawab sosial, dan keunggulan dalam persaingan pasar digital. Nah, jadi supaya pemasaran digital syariah ini berjalan dengan baik, pelaku usaha perlu meningkatkan pengetahuan digital, menjaga etika bisnis, memanfaatkan teknologi, bekerja sama dengan lembaga halal, dan menonjolkan nilai-nilai Islam dalam bisnisnya. Nah, dan juga kesimpulan, pemasaran digital berbasis syariah merupakan strategi pemasaran yang memanfaatkan teknologi digital dengan tetap berlandaskan pada prinsip etika bisnis Islam seperti kejujuran, transparansi, dan keadilan. Strategi ini mampu meningkatkan jangkauan pasar dan konversi penjualan melalui pemanfaatan media digital, penyajian informasi yang jelas, serta pelayanan yang aman dan terpercaya. Nah, meskipun terdapat berbagai tantangan dalam penerapannya, pemasaran digital syariah dapat dioptimalkan melalui peningkatan literasi digital, penguatan etika bisnis, pemanfaatan teknologi secara efektif, serta kolaborasi dengan lembaga dan komunitas halal. Nah, sekian presentasi dari kami. Itu tadi solusi strategis dalam implementasi pemasaran digital syariah. Ya, sekian presentasi dari kelompok kami. Kita serahkan ke moderator.